Halo teman-teman dan Bapak dosen, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang keuangan dan investasi asuransi syariah. Perkenalkan, nama saya Nurisa Salsabila bersama teman saya Nisa Afifah dan Maharani Syahla. Dalam video ini, kami akan membahas yang pertama, sumber dan penggunaan dana asuransi syariah. Yang kedua, investasi berbasis syariah. Yang ketiga, instrumen investasi syariah. Yang keempat, manajemen aset dan liabilitas. Yang kelima, pelaporan keuangan dan PSAK syariah. Dan yang terakhir, rasio keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan. Sumber dan penggunaan dana. Pengelolaan keuangan merupakan aspek penting dalam perusahaan asuransi syariah, berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Dana yang terkumpul bukan sepenuhnya milik perusahaan, melainkan dana milik peserta yang dikelola secara amanah sesuai prinsip syariah. Sumber dana utama berasal dari kontribusi peserta atau premi. Dana tersebut dibagi menjadi dua, yaitu 1. Dana tabaru, yaitu dana hibah untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. 2. Dana ujrah, yaitu imbalan untuk perusahaan karena telah mengelola dana peserta. Selain dari kontribusi peserta, sumber dana yang berasal dari hasil investasi syariah, lalu penggunaan dana dalam asuransi syariah digunakan untuk membayar klaim peserta, biaya operasional perusahaan, dan investasi jangka panjang. Dalam pengelolaannya, perusahaan harus memisahkan dana peserta dan dana perusahaan agar tetap transparan dan sesuai syariah. Instrumen investasi syariah. Dalam asuransi syariah, terdapat beberapa instrumen investasi yang digunakan. Pertama adalah sukuk. Sukuk merupakan surat berharga syariah yang berbasis aset atau proyek tertentu. Keuntungan sukuk berasal dari bagi hasil atau sewa, bukan bunga. Kedua adalah saham syariah. Saham syariah merupakan saham perusahaan yang kegiatan usahanya halal dan sesuai prinsip syariah. Keuntungan saham syariah berasal dari dividen dan kenaikan harga saham. Namun, resikonya juga lebih tinggi karena dipengaruhi oleh kondisi pasar. Ketiga adalah deposito syariah. Deposito syariah digunakan akad mudharabah dengan sistem bagi hasil. Instrumen ini memiliki resiko yang lebih rendah sehingga cocok untuk menjaga kestabilan dana perusahaan. Manajemen aset dan liabilitas. Manajemen aset dan liabilitas atau ALM merupakan proses mengatur aset dan kewajiban perusahaan agar tetap seimbang. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti kas dan investasi, sedangkan liabilitas adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar, misalnya klaim peserta. Tujuan ALM yaitu menjaga likuiditas, meningkatkan keuntungan, dan mengendalikan risiko keuangan. Dalam praktiknya, perusahaan harus mengelola aset secara produktif, mengontrol kewajiban dengan baik, melakukan evaluasi keuangan secara berkala. Dalam perspektif syariah, pengelolaan aset dan liabilitas juga harus diperhatikan, prinsip keadilan dan transparansi. Selanjutnya, pelaporan keuangan dan PSAK syariah. Pelaporan keuangan syariah bertujuan memberikan informasi keuangan yang transparan dan sesuai prinsip syariah. Di Indonesia, laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Beberapa PSAK syariah mengatur tentang murabahah, mudharabah, salam, dan akad syariah lainnya. Laporan keuangan syariah memiliki beberapa tambahan, seperti laporan dana zakat dan laporan dana kebajikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan syariah tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial. Dan selanjutnya, rasio keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kondisi dan kesehatan perusahaan
Ada beberapa jenis rasio keuangan. Pertama, rasio likuiditas. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Kedua, rasio solvabilitas. Digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Ketiga, rasio profitabilitas. Digunakan untuk mengatur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Dan yang keempat, rasio aktivitas. Digunakan untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mengelola aset. Dalam perusahaan syariah, penilaian kesehatan perusahaan tidak hanya dilihat dari keuntungan, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kesimpulannya, pengelolaan keuangan dan investasi dalam asuransi syariah dilakukan berdasarkan prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tolong-menolong. Melalui pengelolaan dana, investasi syariah, serta laporan keuangan yang baik, perusahaan asuransi syariah diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.